Masa kampanye Pilpres belum lagi dimulai. Namun tokoh Jawa Barat dan Jawa Timur, terutama Ridwan Kamil dan Khofifah Indar Parawansa, kian sengit diperebutkan pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran untuk menjadi tim sukses pemenangan mereka di Pulau Jawa. 30 Oktober lalu, PDI Perjuangan menyebut bahwa mantan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Timur itu memberi sinyal akan bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kita justru akan mengajak tokoh sebanyak-banyaknya untuk memenangkan Pak Ganjar. Siapapun juga. Ini bukan untuk kepentingan beliau-beliau saja, bukan untuk kepentingan Ganjar Mahfud ya, tapi juga untuk kepentingan Indonesia ke depan. Mereka-mereka yang peduli kepada masa depan Indonesia dan bertujuan untuk bisa mewujudkan keadilan sosial ya. Kita undang untuk bergabung sama Pak Ganjar. Termasuk relawannya banyak banget. Tapi kalau posisinya Pak Ridwan Kamil sama Mbak Khofifah ini kan, Pak Ridwan kan dari Kang Emil kan dari Golkar ya, yang mendukung Pak Prabowo ini. Apakah tandanya sudah mulai mau tertarik apa enggak sih? Apa masih sulit? Sinyal-sinyalnya, lihat sinyal-sinyalnya kita mau juga. Iya. Pak Ridwan Kamil itu kan dekat juga sama kami. Bahkan bangun patung Bung Karno, hidup banget, sampai juga bangun di mana, di Maroko ya, luar biasa. Jadi katanya Khofifah juga. Khofifah sama kita dekat banget. Ini bukan kali pertama Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar digoda PDI Perjuangan. Kedekatan Ridwan Kamil dengan PDIP sempat terlihat pada September lalu. Saat itu, Ridwan Kamil bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, membahas monumen Presiden Soekarno yang ia bangun dan resmikan bersama Sekjen PDI Hasto Kristianto. Namun, Partai Golkar tempat Ridwan Kamil bernaung tak tinggal diam. Golkar mengklaim Ridwan Kamil tetap setia di Golkar dan sudah ditugasi untuk fokus memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Jadi jangankan seorang Ridwan Kamil, kita aja kalau perlu seorang Ganjar Pranowo, bahkan seorang Anies Baswedan, gimana caranya kita gaet untuk bantu Pak Prabowo pemenangannya. Jadi saya pikir itu inilah. Cuman sampai hari ini, sepemahaman kami dan Mas Ridwan, Kang Ridwan juga sudah tahu dan sudah mengerti tugasnya nanti. Beliau akan membantu pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran di wilayah Jawa Barat, DKI, dan Banten. Di tengah tarik-menarik kedua tim sukses, Presiden Joko Widodo Rabu kemarin mengajak Ridwan Kamil ke ibu kota negara Nusantara. Bukan cuma satu mobil, Kang Emil juga diajak mendampingi Jokowi berkeliling hingga meninjau pembangunan jalan tol Balikpapan IKN. RK itu adalah arsitek ternama yang memiliki desain-desain yang baik, yang kita tahu desainnya misalnya kayak masjid di Jawa Barat, masjid yang saya tahu di Padang, dan bangunan-bangunan monumental lainnya. Saya kira kami hanya ingin mengajak untuk mengkoreksi kalau ada hal yang kurang baik terutama yang berkaitan dengan arsitektur di ibu kota Nusantara itu. Terlepas apakah ini bagian dari lobi-lobi Jokowi mencari dukungan untuk sang anak Gibran Rakabuming Raka yang juga calon wakil presiden pasangan Prabowo, tentu keputusan sepenuhnya ada di tangan Ridwan Kamil. Memang, Jawa selalu jadi kunci kemenangan Pilpres. Dinamika konstelasi penuh lobi-lobi masih akan terus bergulir hingga kampanye Pilpres dimulai. Tim Liputan, Kompas TV. Jawa adalah wilayah kunci yang selalu menjadi medan perang utama setiap Pilpres. Namun seberapa penting sosok Ridwan Kamil dan juga Khofifah dalam menguasai Jawa dalam kontestasi Pilpres 2024 ini, kita segera bahas saudara lebih dalam bersama dengan Ahmad Baidowi, juru bicara Partai Persatuan Pembangunan. Ada juga Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, yang semuanya sudah tersambung secara daring petang hari ini. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Adi. Oke, saya ingin ke Kang Aceh dulu nih. Kang Aceh, Ridwan Kamil ini diklaim oleh PDIP ini
beri sinyal begitu ya bahwa nanti akan masuk TPN Ganjar Mahfud. Ada tanggapan atau sudah tahu juga soal ini? Iya, alhamdulillah saya intensif berkomunikasi dengan Kang Emil ya, baik bertemu secara empat mata maupun berkomunikasi melalui media ya. Dan sejauh ini Kang Emil insya Allah akan konsisten bersama dengan Partai Golkar yang secara resmi mengusung pasangan Prabowo Gibran untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Bahkan terakhir ketika beliau sedang bersama Presiden Jokowi di IKN, beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada hal apapun, alasan apapun bagi beliau untuk tidak mendukung pasangan yang telah diputuskan oleh Partai Golkar. Jadi karena itu perlu kami tegaskan bahwa Kang Emil sejauh ini konsisten bersama dengan kami dalam pasangan Prabowo Gibran. Nah, bagi kami posisi Kang Emil itu juga menjadi sangat penting karena beliau adalah mantan Gubernur Jawa Barat yang tentu kita tahu Jawa Barat merupakan provinsi terbesar jumlah pemilihnya, yaitu sebesar 35 juta. Karena itu posisi beliau menjadi sangat penting untuk menjadi kekuatan yang akan mendorong bagi kemenangan Gibran. Jadi Kang Emil ini sudah mengiyakan secara pribadi 100% bersama dengan Prabowo Gibran gitu ya, Kang Aceh ya? Ya tentu secara resminya nanti akan disampaikan oleh Kang Emil sendiri ya. Dan juga nanti akan diumumkan oleh tim kampanye nasional terkait dengan posisi dari Kang Emil itu sendiri. Sejauh komunikasi saya dengan Kang Emil, tentu Kang Emil akan konsisten dan fatsun terhadap keputusan partai. Mas Awi gimana nih Mas Awi? Ini kabarnya mau di lobby ke sebelah, tapi ini udah diklaim nih oleh Kang Aceh nih bahwa Kang Emil ini konsisten 100% bersama Prabowo Gibran. Ya, memang kader partai politik harus begitu, konsisten di partainya, bukan tiba-tiba melompat ke partai lain gitu kan. Jadi kami apresiasi itu sikap politik dari Kang Emil. Toh di TPN juga Kang Emil hanya sekedar penjajakan karena mungkin beliau punya hubungan baik dengan Pak Ganjar, sama-sama gubernur. Pak Ganjar gubernur Jawa Tengah, Kang Emil gubernur Jawa Barat. Masanya sama, pilkadanya, masa belakangnya juga sama. Dan kalau kemudian Kang Emil ada di pihaknya Kang Aceh, ya memang sudah di situ makanya. Karena memang beliau politisi Partai Golkar hari ini. Tapi benar ya ada lobby-lobby itu ya Mas Awi ya? Ya soal lobby, jangankan kami, Kang Aceh ini kalau perlu kita lobby, tetapi kan kita paham maksud politik gitu kan. Oke, saya ke Mas Adi Prayitno dulu kalau gitu. Mas Adi, kalau Anda lihat ini di tengah ada isu upaya lobby kepada Ridwan Kamil untuk bergabung ke Ganjar Mahfud begitu. Terus Presiden Jokowi mengajak Ridwan Kamil mengunjungi IKN. Apa yang Anda baca di situ? Apakah ini bentuk dari mengikat nih Ridwan Kamil nih bersama dengan Prabowo Gibran nih gitu? Ya, saya kira itu bukan untuk mengikat tapi ingin mengunci. Nggak hanya diikat, dikunci gitu ya? Ya, ingin digembok persisnya supaya Ridwan Kamil itu tidak dikaitkan dengan poros politik yang lain. Karena saya kira memang kalau kita melihat Ridwan Kamil saat ini bajunya adalah kuning dan tidak berbaju yang lain. Jadi wajar kalau kemudian sebenarnya klaim politik yang disampaikan oleh Pak Aceh itu cukup berdasar ya. Bahwa Pak Ridwan Kamil tidak mungkin melawan fatsun politik partainya yang memang sudah memutuskan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto dan Gibran ya. Justru yang menjadi luar biasa itu kalau secara personally Ridwan Kamil memilih bergabung dengan Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi rasa-rasanya membaca komunikasi politik ini agak sulit ya, karena memang apapun judulnya Pak Ridwan Kamil itu adalah orang penting saat ini di elit Golkar. Meski pada saat yang bersamaan kita tahu juga sepertinya memang banyak nama-nama lain. Gimana Mbak? Tapi kalau Anda melihat seberapa besar pengaruh Ridwan Kamil di Jawa Barat ini, Mas Adi? Ya, dalam pemilihan presiden
one man one vote, one man value, saya kira penting. Orang seperti Ridwan Kamil yang waktu jadi gubernur tingkat kepercayaan publiknya di atas 80%, tentu suara-suaranya masih didengarkan ya oleh pemilih, oleh konstituennya yang dulu sempat mendukung Ridwan Kamil. Apalagi misalnya kita tahu bahwa approval rating dan networking Ridwan Kamil sebagai mantan gubernur sampai saat ini kuat. Jadi kenapa nama Ridwan Kamil dan Hovifah itu dianggap relevan sebagai bagian dari pemenangan politik? Karena tokoh-tokoh ini memiliki relasi politik yang cukup luar biasa yang dalam banyak hal dinilai punya tambah dan daya gedor politik bagi calon yang nantinya akan diusung secara terbuka. Tapi ala kulli hal, Mbak Nilu, Pilpres itu bukan soal kekuatan tim sukses, bukan kekuatan seberapa banyak partai dan relawan politik yang ada, tapi ini kuat-kuatan figur capres dan cawapres yang akan diusung. Karena kertas suara itu hanya memuat capres dan cawapres, bukan memuat para tim sukses yang ada itu. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun Ridwan Kamil misalnya berada di poros politik tertentu, Hovifah juga di berada politik tertentu, tetaplah yang dilihat oleh publik itu adalah performa politik dari Prabowo dan performa politik berapa dari persen ini orang-orang misalnya seperti tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil atau Hovifah bisa memberikan pengaruh suara itu, sumbangan suara? Kalau mau bicara jujur sebenarnya penting tapi tidak menentukan segala-galanya bahwa publik akan mendengarkan pihak-pihak yang mendukung Prabowo ataupun mendukung Ganjar seperti tokoh penting Ridwan Kamil atau Hovifah. Dan pilihan politik belum tentu. Ini yang saya kira bahwa figurlah yang pada akhirnya akan memutuskan siapa kandidat yang menurut mereka secara preferensi rasional akan menentukan pilihan politiknya. Nah, yang kedua yang paling penting, kalaupun toh misalnya Kang Emil dan Hovifah bergabung dalam tim pemenangan, kan tinggal dilihat apakah mereka akan melakukan kerja-kerja politik ya seagresif ketika mereka itu mencalonkan diri jadi gubernur. Kalau namanya cuma dipajang, tidak bekerja secara intensif, tidak masif, ya ini hanya sebuah nama, tapi tidak bisa mempengaruhi basis konstitusinya. Tapi kalau bergerak secara masif, orang seperti Ridwan Kamil kemudian Bu Hovifah penting karena mereka masih didengar suara di bawah. Saya tahan sampai di sana. Saya ingin ke Mas Awi dulu. Mas Awi, kalau P3 atau di Ganjar Mahfud ini sudah melobi juga Bu Hovifah? Ya, tanpa dilobi Bu Hovifah memiliki kedekatan emosional dengan Prof Mahfud MD dan juga dengan Mbak Yeni dan juga dengan P3. Dan apalagi ditambah dengan lobby-lobby dan komunikasi. Itu insya Allah akan lebih intens ke depan. Meskipun pihak lain pun juga mencoba untuk merekrut beliau. Nah, sekali lagi kami ingin katakan bahwa persoalan di Jawa Barat, persoalan di Jawa Timur itu tidak hanya bertumpu pada satu orang. Kalau lihat instrumen Jawa Barat, ketika approval ratingnya Kang Emil tinggi, itu saat beliau menjadi gubernur. Hari ini belum tentu, karena di instrumen di Jawa Barat itu banyak. Ketika Pemprov Jawa Barat sukses itu kan tidak bisa lepas dari pasangannya yang namanya Ruzanul Ulum yang hari ini menjadi tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan juga simpul-simpul di Jawa Barat juga banyak selain Ridwan Kamil. Nah, di Jawa Timur, Pak Mahfud MD sendiri memiliki akar politik yang kuat di Jawa Timur. Kalau kemudian nanti ditambah Bu Hovifah, itu kekuatannya makin dahsyat. Anda optimis Bu Hovifah bersama Ganjar Mahfud? Tanda-tanda alamnya begitu, karena beliau hubungannya apa nih tanda-tanda alam itu, boleh dibagi Mas Awi? Apa nih tanda-tanda alam yang dimaksud nih? Ya, sesama Nahdlatul Ulama, sesama petinggi NU, dan beliau orangnya Gus Dur dengan Pak Mahfud, dengan Mbak Yeni, ini tiga serangga yang tidak pisah satu sama lain sejak dulu. Nah, tanda-tanda itu kok saya meyakini Bu Hovifah itu akan bersama kami. Tetapi sekali lagi kami tidak ingin mendikte kemauan politik dari Bu Hovifah. Baik, kalau tidak hanya Ganjar Mahfud yang sebenarnya juga membidik Hovifah ini, tapi juga dari Prabowo Gibran begitu. Nah, bagaimana nih kalau kemudian nanti Bu Hovifah ternyata bergabung dengan Ganjar Mahfud, suara di Jawa Timur akan seperti apa? Kita akan tanyakan ini atau jawab ini setelah jeda berikut ini ya, Kang Aceh ya. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, saudara. Masih bersama saya ada Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Ahmad Baidowi atau Awi, juru bicara P3, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Masih bersama kami Bapak-Bapak. Saya ingin ke Kang Aceh dulu. Kang Aceh, jadi kemarin kan sudah ada pertemuan juga ya antara Pak Rosan dengan Bu Hovifah ya, benar ya? Ya. Nah, pertemuan itu apakah dalam upaya mengunci Bu Hovifah juga? Ya, saya kira semua
kekuatan politik perlu kita lobby seperti yang disampaikan oleh Mas Awi tadi ya. Termasuk Bu Hovifah. Golkar sendiri memiliki kedekatan secara emosional karena waktu maju sebagai gubernur Jawa Timur beliau juga didukung oleh Partai Golkar salah satunya. Dan sebulan yang lalu tanggal 3 Oktober kami juga berkomunikasi secara intensif di Tuban dengan Ibu Hovifah gitu ya. Nah, yang kedua yang ingin juga saya tegaskan bahwa alhamdulillah Pak Dekarwo juga turut sekarang menjadi bagian dari Partai Golkar. Kekuatan Pak Dekarwo saya kira cukup besar di Jawa Timur dan tentu ini juga menjadi salah satu kekuatan yang bisa mendorong kemenangan dari Prabowo Gibran di daerah Jawa Timur tersebut. Dan tentu kekuatan-kekuatan yang lain yang memiliki potensi bagi kemenangan Prabowo Gibran, terus kita lakukan pendekatan-pendekatan. Jadi termasuk kalangan Nahdien yang selama ini selalu diklaim hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Tapi tentu selama ini kan juga kita lihat Pak Prabowo turut serta bersama dengan Presiden kemarin pada Hari Santri. Dan itu menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap Pak Prabowo, termasuk misalnya kita lihat misalnya di beberapa media sosial, ketika di suatu acara digelar oleh Mas Awi, hidup presidennya Mas Awi, tapi dijawab oleh ODN hidup Prabowo kan itu. Jadi Anda mau bilang bahwa tanpa Bu Hovifah pun di Jawa Timur optimis bisa merebut suara begitu ya? Ya, enggak begitu. Tentu pendekatan masih terus kita lakukan. Baik. Saya ke Mas Awi dulu. Mas Awi juga melakukan pendekatan sama Kang Emil. Saya ingin ke Mas Awi dulu. Mas Awi, ini kalau Kang Emil kan udah dikunci nih, nanti ini supaya nggak lari juga, kenapa apa tidak ada upaya mengunci juga Bu Hovifah gitu? Tipikal kita itu kan demokrasi membiarkan lobby-lobby politik berjalan secara alamiah, tidak menggunakan pendekatan kekuasaan untuk kunci-mengunci itu. Jadi instrumen komunikasi politik, pendekatan secara persuasif itu yang kita lakukan. Kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan nasib, kesamaan perjuangan, itu yang kita bicarakan dari hati ke hati terhadap tokoh-tokoh yang ingin gelar itu sebagai anggota tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo maupun FD. Ini jadi mau nggak mau atau gimana nih sebenarnya? Istilah kunci mengunci itu kan lebih identik kalau menggunakan kekuatan kekuasaan. Saya kira sama-sama tidak menggunakan kekuasaan itu semua prosesnya lentur. Tinggal nanti ada pada satu titik tertentu ada kesepemahaman, kesepakatan di antara kami dengan tokoh-tokoh yang kita dekati. Jadi Anda optimis ini Bu Hovifah apapun itu akan bersama Ganjar Mahfud? Ya masih optimis kalau lihat tanda-tanda alam yang saya sampaikan tadi itu. Masih optimis. Mas Adi Praitno, kalau Anda sendiri melihat bagaimana kekuatan Ibu Hovifah ini kemudian? Kalau bicara Hovifah hari ini masih kuat karena posisinya sebagai gubernur yang pemilu, karena apapun penetrasi dan konsolidasi networking Hovifah kuat. Tapi kalau sudah lagi jadi gubernur, Bu Hovifah kan perlu seperti kami di Jawa. Kami sebenarnya. Sepertinya kami ada masalah audio dengan Anda, Mas Adi. Bu Hovifah. Baik. Halo. Silakan Mas Adi, tadi ada masalah audio. Ya, halo Mbak Nilu. Iya, silakan lanjut. Saya kira memang kalau bicara tentang Hovifah hari ini tentu posisinya cukup kuat ya, pengaruhnya masih didengar oleh publik mengingat posisinya sebagai gubernur. Tapi rata-rata di kita itu kalau seorang pejabat publik tak lagi menjabat, aura kebintangannya hilang. Yang didengarkan itu adalah mereka yang saat ini punya power, punya kekuatan, terutama para kontestan, itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara kekuatan politik per hari ini juga, salah satunya di Jawa Barat, sebenarnya lebih kuat Kang Aceh ketimbang Kang Emil, karena sebagai ketua Golkar Jawa Barat, saya kira Kang Aceh jauh punya kekuatan politik yang saya ini kekuatan politik luar biasa. Tapi Mas Adi, dengan Bu Hovifah, Mas Adi, maaf saya potong Anda.
Kalau melihat ini kan belum sepertinya saya tidak tahu kesepakatannya seperti apa, lobby-lobbynya apa yang dijalankan oleh dua kubu ini. Tapi kalau Anda melihat kira-kira mana yang paling berat nih bagi Khofifah ini, berlabuh kemana? Khofifah ataupun Ridwan Kamil saya membaca akan menentukan pilihan politiknya yang menurut saya kalkulasinya untung dan rugi nasional. Karena saya membaca baik Khofifah dan Ridwan Kamil akan mendukung siapapun capres yang menurut mereka akan memenangkan pertarungan. Karena Ridwan Kamil tentu punya intensi untuk tanding ulang ya di pilkada di 2024. Begitupun dengan Khofifah, pastinya bermimpi siapapun nanti yang menang pilpres akan mendukung dirinya maju kembali di Jawa Timur dan menggaransi kemenangan. Jadi ini yang seperti sedang dihitung betul. Kira-kira kalau menurut Khofifah yang menang itu Prabowo, ya akan dukung Prabowo. Tentu harapannya Prabowo akan mendukung Khofifah menang kembali di Jawa Timur. Kalau yang menurut kalkulasinya Khofifah yang menang adalah Pak Ganjar Pranowo, ya Pak Ganjar lah yang dipilih. Oke, tapi kalau tadi kata Mas Awi, saya pinjam bahasanya ada tanda-tanda alamnya sih akan ke Ganjar melihat background dan lain sebagainya. Anda sendiri melihat itu sebagai hal yang diperhitungkan? Ya semuanya ada tanda-tanda alam. Awi sama Aceh ini sama-sama punya tanda alam, sama-sama HMI pula kan, punya kekuatan politik yang sama, dan sama-sama pendukung Jokowi sama. Tapi kan politik itu kan soal untung dan rugi, siapa yang menguntungkan dialah kemudian akan dipilih. Bagi Khofifah pasti dia berpikir bagaimana di 2024 di Pilgub Jatim maju kembali dan menang. Siapa kira-kira capres terpilih yang akan menggaransi itu, maka dialah yang akan dipilih oleh Khofifah. Itu pun dengan Ridwan Kamil. Siapa yang menggaransi kemenangan ya di pilkadanya nanti, entah di Jabar ataupun Jakarta, katanya mau ke Jakarta, Kang Emil, tentu satu rimba politik yang nggak main-main. Sementara di Jabar konon sudah mulai ada penetrasi tokoh penting. Baik Mas Adi, saya ke Mas Awi. Mas Awi, kalau kita lihat RK atau Ridwan Kamil ini bersama Pak Jokowi ke IKN, Anda membaca itu sebagai cawe-cawe Pak Jokowi untuk menangkan anaknya? Lihat, halo. Mas Awi, silakan. Ya, itu publik akan mudah menilai ya, karena nggak ada urgensinya misalkan Kang Emil diajak ke sana meskipun dengan dalih sebagai arsitek gitu. IKN kan sudah ada arsiteknya, kecuali Kang Emil nanti diajak untuk mengarsiteki pembangunan masjid misalkan. Ya segala cara kan bisa dilakukan, yang penting momentumnya pas gitu. Oke, Mas Aceh, kalau Anda sendiri Kang Aceh gimana? Ya itu kan bahasa yang bisa ditafsirkan oleh semua orang lah ya, bahwa ya itu kan sinyal gitu, tanpa harus dikatakan pun, apalagi orang politik akan bisa memahami bahwa Presiden Jokowi mengajak Kang Emil dan ya tentu beliau ya diberikan tugas untuk memberikan masukan-masukan soal IKN. Jadi itu bukan cawe-cawe menurut Anda? Ya tidak cawe-cawe, ada argumentasinya untuk mengatakan tidak cawe-cawe. Oke, Mas Adi, kalau Anda sendiri menilai bagaimana? Ya itu menggembok Mbak Niluh supaya Ridwan Kamil nggak kemana-mana, udah itu aja. Jadi itu cawe-cawe Pak Jokowi untuk menangkan anaknya ya? Ya saya tidak mau bicara itu, tapi yang jelas memang ada pretensi Jokowi itu mendukung Gibran, itu nggak bisa dibantah. Oke, baik. Yang paling penting kan pemilu damai, lancar, dan tak ada penggunaan aparatus negara, kan itu aja. Oke, baik Mas Adi Prayitno, Direktur. Itu gemboknya gembok Cina, gembok Inggris itu ke Pak Adi itu. Dan pastikan gemboknya tidak bisa dibuka dengan duplikat ya. Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Ahmad Baidowi, Mas Awi, juru bicara P3, dan juga Kang Aceh Hasan Sadzili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang, sehat selalu.